Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Kompak ingin tinggalkan Repsol Honda, Joan Mir dan Luca Marini rebutan kursi Trackhouse. Duet Repsol Honda, Joan Mir dan Luca Marini, dikabarkan kompak ingin meninggalkan skuad tersebut di MotoGP 2025. Uniknya lagi, keduanya sama-sama mengincar kursi di tim satelit Aprilia, Trackhouse Racing. Harapan mereka ini bisa dimaklumi, mengingat saat ini Honda sedang terpuruk. Usai 5 seri MotoGP 2024 berlalu, Mir menduduki peringkat 18 klasemen pembalap dengan koleksi 12 poin saja. Sementara itu, Marini duduk di peringkat 23 tanpa satu pun poin. Adik Valentino Rossi juga menjadi satu-satunya pembalap reguler yang belum meraih poin. Pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, Motosprint melaporkan bahwa Marini dan manajemennya sedang mencari cara untuk mengakhiri kontraknya dengan Honda Racing Corporation, HRC. Padahal, kontrak Marini dan HRC berdurasi 2 tahun, yang artinya baru habis pada akhir 2025. Marini dan manajemennya kabarnya sedang mengincar salah satu kursi Trackhouse. Skuad Amerika Serikat yang baru bergabung ke MotoGP musim ini, saat ini sedang merekrut Miguel Oliveira dan Raul Fernandez. Kami mendengar rumor tentang kemungkinan pelarian diri Marini menuju Aprilia. Dalam kasus ini adalah tim berwarna bintang dan garis, Trackhouse, tulis media asal Italia tersebut. Motor ResGP milik tim satelit itu telah diincar oleh banyak pembalap yang tak punya kontrak musim depan, dan juga para pembalap yang bahkan sudah punya kontrak. Sang rider nomor 10 bisa jadi salah satunya, mengingat ia perlu memulai dari awal lagi, lanjutnya, mereka. Meski begitu, percobaan Marini dan Mir membela Trackhouse tak akan mudah. Pasalnya, Fernandez menunjukkan performa yang lebih baik dari musim lalu, bahkan kerap mengasapi Oliveira. Di sisi lain, pebalap Moto2 asal Amerika Serikat, Jo Roberts, juga sedang mengincar tempat di Trackhouse. Terjatuh di Le Mans, Quartararo justru senang. Saya pikir ini adalah pertama kalinya saya sebahagia ini setelah balapan di mana saya terjatuh, Fabio Quartararo. Quartararo mengaku tidak pernah lebih senang setelah terjatuh dari balapan MotoGP setelah melihat langkah maju yang dibuat Yamaha di Le Mans. Quartararo berada di 6 besar dalam hal kecepatan murni, sesuatu yang baru dirasakan pembalap Prancis itu untuk pertama kalinya musim ini. Selain termotivasi oleh dukungan dari publik Prancis, Fabio juga terdorong oleh peningkatan yang dilakukan pada Mewan. Berbicara setelah Grand Prix, Quartararo mengatakan, "Saya pikir ini kali pertama saya bahagia setelah balapan di mana saya terjatuh. Itu karena ini adalah pertama kalinya tahun ini kami benar-benar berada di posisi 6 besar dan kami berjuang. Saya bertarung dengan baik. Saya bertarung dengan Alex. Saya melihat beberapa pembalap hebat di depan saya, dan saya pikir saya terlalu termotivasi dengan kecepatan yang kami miliki dan, sayangnya, saya terjatuh. Saya cukup senang dengan jalannya balapan, terlepas dari kesalahan yang kami buat di akhir. Tapi saya masih berpikir kami bisa bahagia dengan balapan kami. Melihat para penggemar selalu mendukung saya, kami harus memberikan semua yang kami miliki." Direktur tim Massimo Meregali juga menyanjung performa brilian Quartararo. Meski kecewa juara dunia 2021 itu tidak bisa menyelesaikan balapan kandangnya, Meregali senang dengan kecepatan yang dimiliki Quartararo. "Kami merasa sangat kecewa untuk Fabio," ujar Meregali. "Kami tahu dia sangat ingin mendapatkan hasil bagus di GP kandangnya dan di depan para penggemar, yang sangat mendukungnya. Sangat disayangkan balapannya berakhir seperti ini, tapi kita semua membuktikan kerja keras, tekad, dan usahanya. Pagi ini, kami melakukan beberapa perubahan pada motornya yang terbukti cukup berhasil. Dia menyamai kecepatan para pemain depan, jadi ini positif dan konstruktif menjelang 3 minggu yang sibuk." Marc Marquez memberikan petunjuk keluar dari Ducati untuk membuat KTM waspada. Marc Marquez telah memberikan saran menarik bahwa dia akan bersedia meninggalkan Ducati tahun depan. Keinginan Marquez untuk memiliki motor pabrikan pada tahun 2025 bisa membuatnya menerima tawaran dari pabrikan saingannya. KTM, khususnya, akan memperhatikan kata-kata yang disampaikan Marquez dengan cermat. "Ketika saya memilih untuk datang ke Ducati, saya tahu itu adalah motor terkuat," kata Marquez kepada Sky Italia usai MotoGP Prancis di Le Mans. "Saya ingin melihat apa yang masih mampu saya lakukan. Karena saya kompetitif,
Tahun depan saya ingin memiliki motor evolusi terbaru untuk memperebutkan kejuaraan dunia. Dimanapun itu, apapun warna atau mereknya. Saya punya ide yang jelas. Tim pabrikan Ducati menjadi tujuan nomor satu Marquez dalam susunan pembalap MotoGP 2025. Dia sedang dalam pertarungan tiga arah dengan Enea Bastianini dan Jorge Martin untuk menjadi rekan setim Pecco Bagnaia tahun depan. Gigi Dalikna berjanji akan menyelesaikan keputusannya dalam beberapa minggu mendatang. Namun komentar Marquez, apapun warna atau mereknya, yang disampaikan setelah ia finish kedua di Le Mans, merupakan indikasi jelas bahwa ia memiliki pilihan lain. Ducati spesifikasi 25 di tim lain, Pramac saat ini adalah satu-satunya skuad yang secara kontrak memiliki akses ke motor pabrikan, jelas juga ada dalam pikiran Marquez. Namun komentarnya tentang merek yang berbeda akan mengingatkan para pesaing Ducati. Aprilia dapat mengosongkan ruang di race GP mereka yang sangat kompetitif jika mereka mau. KTM juga merupakan pilihan yang menarik karena minat lama mereka terhadap Marquez. Pembalap dan pabrikan berbagi Red Bull sebagai sponsor yang kuat. Brad Binder dan Pedro Acosta sudah dikontrak dalam grup KTM pada tahun 2025. KTM dan Red Bull ajukan tawaran berani untuk Martin. KTM masuk dalam perburuan untuk jasa Jorge Martin dengan tawaran yang lebih menarik, termasuk sponsorship dari Red Bull. Jorge Martin mengungkapkan prioritas utamanya adalah promosi ke tim pabrikan untuk 2025, namun opsi tersebut bisa tertutup jika brand Italia itu memilih Marc Marquez. Juara dunia 8 kali itu dianggap sebagai favorit untuk kursi kedua pabrikan Ducati di samping Francisco Bagnaia dalam beberapa pekan terakhir, meski Martin dan pemilik kursi saat ini Enea Bastianini masih dipertimbangkan. Martin, yang memimpin klasemen dengan keunggulan 38 poin setelah 5 putaran, sejauh ini sangat sensasional di tahun 2024. Yang terbaru, Martin mendominasi akhir pekan Le Mans dengan rekor lap, pole position, kemenangan sprint dan Grand Prix hari Minggu. Namun, semua itu tampaknya tidak cukup meyakinkan Ducati untuk memberinya promosi ke tim pabrikan karena ketersediaan Marquez. Aprilia dianggap sebagai merek yang paling mungkin mengambil keuntungan dan merekrut Martin jika Ducati kehilangan pebalap Pramac tersebut. Namun media Spanyol Marca baru-baru ini melaporkan bahwa KTM juga meramaikan persaingan untuk jasa pembalap 26 tahun itu. Dengan Yamaha dan Honda tampaknya tidak diperhitungkan meski memiliki kekuatan finansial yang lebih dari cukup, Aprilia tampaknya memiliki jalan lapang untuk mengambil Martin jika Alex Espargaro memilih pensiun. Terlepas dari apapun keputusan pembalap mereka, Aprilia bisa mengejar Martin sebagai alternatif mengingat Maverick Vinales juga dikabarkan tengah diminati Honda. Tapi KTM, yang memiliki line-up pembalap yang sudah impresif, berupaya untuk memulangkan Martin ke dalam roster skuad Austria. Ya, Martin sebelumnya merupakan pembalap KTM Ajo di Moto2 dan tampaknya akan mengendarai RC16 sebelum menemukan celah dan melompat ke Ducati. Tapi itu adalah 2021, dan dalam waktu 3 tahun KTM telah berevolusi sebagai salah satu motor terbaik di MotoGP seperti telah ditunjukkan oleh rookie Pedro Acosta dan Brad Binder. Mengenai ketertarikan Aprilia, Marca melaporkan, di Noale, mereka akan senang untuk melanjutkan duet Alex Espargaro dan Vinales, tapi, tentu saja, mereka akan memberi ruang bagi Jorge. Kemungkinan mundurnya salah satu pembalap Spanyol itu, Espargaro, untuk teman seperti Martin, akan memuluskan segalanya. Sementara itu, Maverick digoda oleh tawaran dengan finansial besar dari Honda dan janji untuk masa depan. KTM punya satu variabel yang bisa dimainkan untuk merayu Martin, yakni lewat sponsorship Red Bull. Selain itu, Martin juga akan menemukan lingkungan baru yang familiar di KTM mengingat tim Factory kini dipimpin Francisco Guidotti, mantan bosnya di Pramac. Hal ini juga diungkapkan oleh Marca, seperti yang diketahui Marca, baru-baru ini sebuah peluang tak terduga telah terbuka untuk Martinator, KTM. KTM, bahkan menawarinya sponsor minuman energi, Red Bull lagi. Mereka serius dan KTM akan memberinya gaji yang lebih tinggi daripada Aprilia dan peningkatan kompetitif, dengan beberapa mantan pebalap Ducati yang memimpin, seperti Francisco Guidotti, kepala timnya dan sebelum Prima Pramac bersama Martin.